Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trindasari dengan NIM 08113822227101. Saya dari kelompok 5 dengan mata kuliah metode numerik. Di sini saya akan menjelaskan program mengenai sistem persamaan linier dengan menggunakan metode Jacobi. Di sini saya menggunakan file header, yaitu include Eostream yang digunakan sebagai fungsi untuk cout dan cin serta inline pada program berikut. Kemudian file header include Eomanip, yaitu file header yang digunakan untuk memanggil fungsi switch. Kemudian include cmat yang biasanya digunakan untuk program menghitung matematika, yang mana pada program kali ini digunakan untuk fungsi VABS atau absolute pada program SPL berikut. Kemudian include stdlib, yaitu file header yang digunakan untuk memanggil sistem CLS, yaitu pembersih layar. Nah, pada program kali ini untuk mengawali program, masukkan inMine yang bertujuan untuk memulai program. Kemudian ada double, yaitu sebagai deklarasi variabel array yang akan digunakan pada program berikut. Kemudian deklarasi lagi bool atau disebut boolean untuk konvergen pada program berikut. Kemudian ada juga variabel yang digunakan dalam program berikut, yaitu variabel i, j, t, un, count, pilih, dan nomor. Program ini akan menampilkan hasil iterasi dan galat. Pada program ini menggunakan perulangan untuk mengulang kembali perhitungan jika kita ingin melakukan perulangan. Jadi tidak perlu untuk membuka tutup compiler. Kemudian di sini cout masukkan banyak matriks yang digunakan untuk memasukkan jumlah matriks yang akan kita gunakan. Misal matriks 3x3 atau matriks 5x5. Kemudian di sini ada persamaan matriks, yaitu untuk mengetahui bahwa kita akan menghitung persamaan matriks. Kemudian for i sama dengan 0, di mana i kurang dari n, i bertambah, yang mana akan mengontrol baris matriks sebanyak n kali. Kemudian for j sama dengan 0, j kurang dari n, j akan bertambah, di mana program ini akan mengontrol kolom baris sebanyak n. Nah, yang i itu untuk mengontrol baris, sedangkan yang j untuk kolom. Kemudian cout masukkan nilai. Untuk memasukkan nilai, yaitu nilai a atau sebut nilai matriks. Kemudian for i sama dengan 0, i kurang dari n, i bertambah. Ini untuk nilai b, di mana nilai b adalah nilai atau jumlah dari matriks yang akan kita cari. Kemudian masukkan tebakan. Di sini kita untuk mencari galat ataupun jumlah iterasi, kita menggunakan tebakan awal, di mana tebakan awal ini kita masukkan sendiri di bagian output. Ini nilai tebakan awalnya untuk memasukkan nilai tebakannya. Kemudian untuk mencari nilai dari matriks ini, kita menggunakan dua pilihan. Yang pertama, pilihan untuk berhenti berdasarkan galat. Yang kedua, berdasarkan iterasi.
Kemudian untuk memulainya kita dapat memilih masukkan pilihan, yaitu kita dapat memilih jika kita masukkan nilai 1, maka kita akan mencari nilai berhenti berdasarkan galat. Jika 2, maka kita akan berhenti berdasarkan jumlah iterasi. Kemudian di sini untuk jumlah galatnya yaitu if pilih sama dengan 1. Cout ini untuk menampilkan batas atau untuk tampilan agar lebih rapi. Kemudian masukkan epsilon. Epsilon ini adalah nilai error atau galat yang akan kita cari. Misalkan 0,0001 atau sekian. Terserah dengan pengguna atau yang ingin memasukkannya. Kemudian sin epsilon. Sin epsilon ini digunakan untuk membaca inputan nilai epsilon yang dari pengguna, di mana nilai epsilon itu akan disimpan pada epsilon ini. Kemudian, jika sudah dimasukkan nilai epsilonnya, maka kita juga dapat mencari solusi sejatinya. Solusi sejati adalah solusi di mana program tersebut sudah menampilkan hasil yang sesuai. Kemudian, di sini ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan, di mana jika do, kita menggunakan dual ya, di mana do yang akan terus berjalan selama kondisi di dalam kurung do bernilai benar. Di dalam kurung do bernilai benar. Ini untuk do nilainya, di mana boolean konstansinan bernilai false. Maka for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus untuk menampilkan setiap baris matriks. Kemudian x lama dalam kurung i tadi untuk baris. Kemudian sama dengan yi, nilai y menyimpan nilai sebelumnya dari vektor solusi ke dalam vektor lama. Jadi nilai yi ini akan dimasukkan ke dalam solusi x lama ini atau nilainya sama. Kemudian untuk selanjutnya yaitu yi sama dengan bi dibagi atau per a i, di mana baris bertemu dengan baris akan memperbarui nilai solusi dengan nilai hasil dari elemen hasil dan elemen diagonal. For j sama dengan 0, j kurang dari n, j akan bertambah itu untuk kolom, sama seperti yang i sama dengan 0 ini, hanya saja yang ini untuk kolom, untuk baris, yang ini untuk kolom. Kemudian ini adalah if is none, yi menghitung solusi iteratif program, memeriksa apakah nilai y mengandung none atau tidak. Jika nilai dari inputan yang kita masukkan di sini menghasilkan nilai atau solusi none, maka akan berhenti melalui break, berhenti. Kemudian jika hasilnya tidak none, maka akan mencetak hasil iterasi yang telah dihitung. Kemudian untuk hasil none ini, jika nilai-nilai yang kita inputkan itu menghasilkan nilai none, maka akan memunculkan nilai bahwa atau hasil bahwa hasil tidak dapat ditemukan karena none. Jadi dalam layar jika hasilnya none, itu iterasi atau galatnya tidak akan muncul, melainkan yang muncul hanya tulisan hasil tidak dapat ditemukan karena none. Kemudian fab ini yaitu yang tadi, yang vektor tadi, untuk membaca
program VABS ini X lama I baris dikurang Y baris kurang dari epsilon. Program akan memeriksa galat iterasi perbedaan antara hasil iterasi saat nilai Y dan hasil iterasi selama X sebelum iterasi sebelumnya. X lama lebih kecil daripada nilai epsilon yang telah ditentukan. Jika hasilnya sudah mencapai batas atau hasil tertentu, maka program tersebut akan berhenti. Kemudian, VAB X lama I dikurang YI lebih besar dari 100. Ini untuk menampilkan hasil iterasi, di mana jika hasil iterasi dari nilai-nilai yang kita masukkan melebihi 100, maka akan memunculkan hasil iterasi divergen. Jika kurang dari 100, maka tidak ada hasil divergen. Kemudian if count n, program memeriksa apakah jumlah variabel yang telah dikonvergenkan di dalam galat iterasi untuk semua variabel lebih kecil dari epsilon sama dengan jumlah variabel n atau tidak. Kemudian jika hasilnya sama, maka menunjukkan bahwa hasil iterasi tersebut adalah konvergen dan solusi iteratif telah mencapai solusi memadai atau solusi sejati. Kemudian n sama dengan nomor sama dengan nomor ditambah 1, di mana variabel nomor diubah untuk melacak iterasi berapa yang sedang berlangsung atau untuk tujuan lain yang terlihat. Maksudnya di sini yaitu nomor agar memunculkan iterasi berapa saja yang muncul pada layar output. Kemudian will convergen untuk menampilkan hasil konvergen tadi. Kemudian yang kedua adalah else if, di mana untuk mencari atau menentukan hasil berdasarkan jumlah iterasi. Di sini pada pilihan kedua ada in yang digunakan sebagai tempat untuk mendeklarasikan nilai maksimum iterasi yang jumlahnya sama dengan 0. Kemudian P, di mana masukkan jumlah iterasi maksimal. Misal jumlah iterasinya 6, 12, 3 atau lain-lain sebagainya, yang mana nilai maksimal tersebut akan disimpan pada nilai maksimum. Kemudian iterasi switch 10 ini untuk memberikan kolom agar terlihat lebih rapi pada hasil tampilan iterasi, karena hasil iterasinya akan ditampilkan berupa tabel. Kemudian iterasi ini untuk digunakan I sama dengan 0, ini untuk digunakan untuk baris, yang mana barisnya yaitu memiliki jarak 15 dari iterasi. Kemudian will maksimum lebih besar dari 0, yaitu iteratif yang akan terus berjalan selama jumlah iterasi maksimum masih lebih dari 0. Jadi nilai maksimumnya misalnya lebih dari 0, yaitu 1, 2, 3 dan lain-lain sebagainya, dia akan terus berjalan sampai nilai maksimumnya sesuai dengan maksimum yang dimasukkan di bagian masukkan jumlah iterasi maksimum. Kemudian di sini ada iterasi ditambah 1 switch 15 ini sama juga seperti kolom pada
pada program di atas ini untuk menampilkan berupa tabel. Kemudian for P sama dengan 1, P kurang dari sama dengan N, P bertambah, yaitu digunakan untuk menghitung nilai baru untuk setiap variabel XP pada iterasi saat ini, yaitu sigma P sama dengan 0, di mana menginisialisasi variabel sigma P ke 0 yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen matriks koefisiennya. Kemudian di sini ada rumus untuk menghitung sigma P, yaitu sigma P sama dengan sigma P ditambah A P A dikali P dikali U dikali X kali U untuk menghitung nilai sigma P dengan menjumlahkan produk elemen matriks koefisiennya. Kemudian di sini CP sama dengan B dikali P dikurang sigma P dibagi A kali P menghitung nilai baru untuk variabel XP dengan menggunakan rumus iterasi dengan metode iteratif yang telah diberikan. Kemudian if CP sama dengan infinity atau none. Nah, sama. Jika nilai dari iterasi yang kita masukkan ini tidak valid atau hasilnya none, maka tidak lagi ditampilkan nilai iterasinya ataupun tabelnya, melainkan yang tertampil hanyalah solusi bahwa solusi tidak ditemukan karena hasilnya none. Kemudian di sini ada exit 0 atau program setelah solusi ditemukan ini akan berhenti, jadi tidak dapat menghitung perulangan. Kemudian error P sama dengan absolut CP dikurang XP dibagi CP untuk menghitung galat relatif untuk setiap variabel. Itu untuk menghitung nilai sejati. Cout/Slack ini untuk menampilkan hasil iterasi. Kemudian step 25 ini dan step precision ini untuk membuat tabel agar terlihat lebih rapi. Kemudian P sama dengan 0, P kurang dari sama dengan N, P akan bertambah itu untuk update nilai variabel iteratif untuk iterasi berikutnya. XP sama dengan CP untuk memperbarui nilai variabel iteratif X dengan hasil iterasi saat ini yaitu C. Maksimum akan mengurangkan jumlah iterasi maksimal. Iterasi sama dengan iterasi ditambah 1. Iterasi akan bertambah di setiap iterasi berlanjut. Misal kita masukkan iterasinya 5. Jadi akan berlanjut 1, 2, 3, 4, 5. Akan berhenti di 5. Jika tidak menggunakan ini, maka iterasi tidak akan berlanjut. Jika kita memasukkan 5, maka iterasi tidak akan berjalan sampai maksimum yang kita masukkan. Kemudian, jadi solusi sejatinya adalah ketika sudah mencari ini adalah nilai solusi sejatinya dapat dilihat dari dimunculkan untuk P sama dengan 0, P kurang dari N, P bertambah bertujuan untuk mencetak hasil iterasi akhir yang telah selesai, di mana yaitu programnya rumusnya maksud saya telah didefinisikan di atas ini. Nah, untuk pilihan ke-1 dan kedua telah selesai. Di sini ada program lanjut di mana digunakan untuk mengulang kembali perhitungan. Jika ingin mengulang, maka Y atau N. Di sini bisa diklik Y atau N untuk mengulang program di bawah ini.
Kita contohkan untuk tampilan dari program-program ini yang telah saya jelaskan. Sini kita jalankan dulu programnya. Sini, masukkan banyak matriks sesuai dengan penjelasan saya. Masukkan jumlah banyak matriks atau matriks berapa yang ingin dimasukkan. Misalkan matriks 5. 5 ini berarti 5 kali 5, matriks 5 kali 5. Nah, masukkan nilai 1,1 atau A11 yaitu 2, misalkan A2-nya 5, A3-nya 6, A4-nya 7, A5-nya min 8, kemudian A21 6, A22 min 8, A23-nya 2, A24-nya min 1, A25-nya 9. Masukkan nilai A31, A313, A322, A337, A34 min 8, A35 min 3, 7 min 5, 6, 7 min 8, 5 min 5, min 8, 2, min 1, yaitu nilai baris, hasil dari baris yaitu 9. Ini baris ke A11, A21 itu 6, A3 7, 4, 7. Nah, tebakan awalnya kita menggunakan 0. Untuk nilai tebakan awalnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. 0, 0, 0, 1. Kita menggunakan iterasi saja dulu 2. Masukkannya 3. Nah, setelah dimasukkan nilai-nilai dari semua variabelnya, maka muncul jumlah masukkan jumlah iterasi maksimalnya 3. Maka nilainya adalah ini nilai X1, X2, X3, X4, X5. Hasilnya ini hasil dari solusi sejatinya. Nah, sekian program dari saya dan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.